Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmanda Putri dengan NIM A1A322092 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022 dari kelas R003. Halo Sobat Pelajar Indonesia, pernahkah kalian berpikir apakah kita sebagai pelajar bisa ikut membela negara? Apakah harus berperang, mengangkat senjata? Tentu saja tidak. Karena membela negara bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti bagaimana kita berbicara, bertindak, bersikap, serta berperilaku. Di digital seperti sekarang, tantangan bangsa bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga tentang hoaks, intoleransi, malas belajar, dan kehilangan rasa cinta terhadap tanah air. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya pelajar seperti kita ikut menjaga Indonesia? Hari ini kita akan belajar bahwa menjadi generasi muda bukan alasan untuk diam. Justru ini waktunya kita bangkit dan berkata, aku muda, aku bela negara. Bela negara ini berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu bela, yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Sedangkan negara artinya suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Jadi, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai 6 aspek penting bela negara. Yang pertama yaitu cinta terhadap tanah air. Merupakan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia, termasuk keindahan alam, keberagaman budaya, dan sejarah perjuangan bangsa. Cinta tanah air ini mendorong warga negara untuk menjaga dan melestarikan keutuhan wilayah serta sumber daya alam Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan pentingnya peran sebagai warga negara dalam membangun dan mengembangkan bangsa dan juga negara. Kemudian yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila. Kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan dasar negara dan landasan bagi pembangunan bangsa. Kemudian yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara, yang dimana memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan tugas bela negara. Ini bisa berupa kemampuan dalam bidang pertahanan dan keamanan atau kemampuan lain yang relevan dengan tugas bela negara. Kemudian yang keenam, memiliki semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Semangat untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ini mencakup semangat untuk membangun bangsa dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Apakah kalian tahu, hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negara sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua, Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari dua yaitu, ancaman militer berasal dari luar negeri, misalnya agresi, pelanggaran wilayah, tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam kedaulatan. Sedangkan ancaman non-militer lebih dominan saat ini meliputi ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, narkoba dan penyimpangan sosial, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, radikalisme dan intoleransi, cyber attack atau pencurian data pribadi, dan yang terakhir krisis moral dan etika dalam kehidupan digital. Kemudian selanjutnya generasi muda memiliki peran yang strategis dalam bela negara, yang dimana yang pertama yaitu menjadi agen perubahan. Generasi muda sebagai generasi penerus memiliki kemampuan untuk membawa perubahan positif di berbagai bidang termasuk dalam menjaga keutuhan bangsa dan juga bernegara. Kemudian yang kedua yaitu integrasi nasional.
Mereka berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui toleransi, menghargai keberagaman, dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu ketahanan nasional. Generasi muda dapat berkontribusi memperkuat ketahanan nasional dengan menjadi warga negara yang sadar, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan sosial. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat dapat meningkatkan kesadaran bela negara dan memperkuat rasa solidaritas. Dan yang keenam, media sosial. Penggunaan media sosial secara positif seperti menyebarkan informasi yang benar dan membangun juga merupakan bentuk dari bela negara. Jadi, bela negara bukan hanya dilakukan oleh aparat militer saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh setiap warga negara, terutama generasi muda. Dalam era digital, bentuk ancaman terhadap negara menjadi lebih kompleks seperti penyebaran hoaks, radikalisme, dan rendahnya kesadaran terhadap nilai kebangsaan. Melalui pengetahuan, sikap, dan tindakan positif, generasi Z dan Alpha dapat berperan nyata dalam menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia. Sekian penjelasan materi mengenai bela negara dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.